Seminar Apoteker Indonesia edisi ke-35. Kali ini seminar APHI yang rutin diselenggarakan insya Allah sebulan satu kali mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu berjudul Sistem Medis Etnis Tradisional Menuju Etnofarmaka. Sangat menarik tentunya tema kali ini ya, yang saat ini juga tengah banyak diminati oleh beberapa peneliti, tentu saja yang minat dalam pengembangan herbal yang ada di Indonesia. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, di sini telah hadir bersama kita dua narasumber yang insya Allah akan siap untuk berbagi ilmu terkait dengan tema tersebut ya Bapak Ibu. Mohon izin di sini saya Wahyuditis untuk membersamai Bapak Ibu sekalian dalam nanti membahas tema sistem medis etnis tradisional menuju etnofarmaka. Baik Bapak Ibu peserta seminar Apoteker Praktek Herbal Indonesia, jalan-jalan ke hutan rimba, bertemu ramuan dari petani. Mari kita gali kearifan bangsa lewat seminar APHI malam ini. Baik Bapak Ibu sekalian, acara ini diselenggarakan oleh Apoteker Praktek Herbal Indonesia dengan dukungan para mitra tentu saja untuk menggali potensi obat bahan alam Indonesia yang berbasis kearifan lokal menuju pengembangan etnofarmaka yang lebih ilmiah dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan kita sapa dulu kedua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Sriyono. Assalamualaikum Pak Sriyono. Ya, sudah hadir beliau. Baik, mungkin Pak Sriyono sedang siap-siap. Iya, suaranya belum keluar Pak Sriyono. Pak Sriyono suaranya belum keluar Pak. Oke, mungkin persiapan dulu nih Pak Sriyono. Ya, kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Apoteker Kintoko. Assalamualaikum Pak Kin. Ya, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya Pak, Insya Allah nanti di sesi narasumber yang kedua siap untuk memberikan ilmunya ya Pak. Siap-siap. Eh, oke, baik Bapak Ibu sekalian, eh, sambil menunggu Pak Sriono mungkin persiapan ya, kita simak dahulu kurikulum vitae dari narasumber kita yang pertama. Beliau adalah Bapak Sriono. Eh, dengan kurikulum vitae sebagai berikut, beliau beliau telah mengikuti di antaranya Jambore Nasional dan Jambore Nasional kelima DTS Indonesia dan pelatihan Meridian Tepuk atau TMT Batra Ramuan level 1 Diklat Terapi Alternatif Penyehat Tradisional, Seminar Nasional Penata Laksanaan Gangguan Nyeri Muskuloskeletal dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional secara Holistik, Pengobatan Tradisional, Pelatihan Gabung Tes Terapi Kanker, Batra Ramuan Pratama Peramu Jamu, Pelatihan Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan Pijat Refleksi Penyehat Tradisional DIY, Terapi Minda Holistic Course TMHC. Selanjutnya, pengalaman kerja beliau di acara Ki atau peracik obat herbal, kemudian menjadi ketua MHDDIY, menjadi narasumber di berbagai pelatihan, workshop, dan seminar, serta pemilik rumah sehat Hatrasri. Dan pengalaman organisasi beliau adalah di Yayasan Memayu Hayuning, Husada Hatra DIY, Yayasan Poncomoyo Banyu Mataram, Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia Aspetri. Dan usaha bisnis beliau yaitu di CV Argo Sedayu Industries Bantul, Rumah Sehat Hatrasri, Pusat Pelatihan Seni Pengobatan Timur, serta Ramuan dan Keterampilan. Masih ada lagi Kak Nita? Ya,
Baik, kita sambut Pak Sriono. Beliau adalah Ketua Hatra Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Sriono. Iya, Pak Sri, suaranya belum keluar, Pak. Iya, suaranya belum bisa terdengar. Mungkin eh, atau ganti perangkat dulu, Pak. Apa pakai HP dulu gitu mungkin, Pak. Oke, baik. Sambil kita tunggu mungkin Pak Sriono untuk persiapan. Ya, baik. Sambil menunggu Pak Sriono untuk persiapan, boleh ditulis di kolom chat dari kota mana saja peserta, dari kota atau dari pulau mana saja peserta yang hadir malam hari ini. Dan jangan lupa nanti peserta yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengisi daftar hadir yang nanti akan di-share oleh Kak Nita di sesi akhir acara. Dari Gunung Kidul, UPT Puskesmas Gedang Sari 1, Pak Dinar atau Bu Dinar. Kemudian dari Surabaya, dari Denpasar, dari mana lagi? Silakan. Jakarta Selatan, hadir setia menyimak webinar APHI. Terima kasih. Boleh dari mana lagi? Mungkin Pak Striono bisa pakai HP saja barangkali Pak. Nanti untuk tampilannya bisa dibantu Kak Nita. Dari Maluku. Wah, jauh juga ya dari Maluku ya. Dari Aceh. Nah, ada Bu Zaidah dan Bapak atau Ibu Zaman Suri dari Aceh. Dari mana lagi? Ini yang siap mengembangkan kearifan lokal atau indigenous knowledge ini dari berbagai daerah ini ya. Ada dari Gunung Kidul, Surabaya, Denpasar, Jakarta, Maluku, Aceh. Ya. Dari Tuban, ya, Temanggung, Kopi Robusta. Temanggung, Kopi Robusta. Dari Kairo, Mesir, Masya Allah. Ini kayaknya Mas Fahri nih. Dari Temanggung, Kopi Robusta, Tuban. Dari Cilacap. Dari mana lagi? Ya, baik Bapak Ibu, sambil menunggu persiapan, nanti kami sediakan waktu untuk Bapak Ibu berdiskusi di sesi akhir. Jadi silakan mengikuti acara hingga akhir, jangan sampai apa namanya dilewatkan dan ada beberapa informasi menarik juga di akhir acara. Jadi jangan sampai nanti ketinggalan. Simak terus dan jangan lupa nanti mengisi form daftar hadir. Nih, atau mungkin eh, sambil Pak Sriono persiapan, ataukah mungkin mau Pak Kim dulu, atau ditunggu dulu Pak Kim? Ya, boleh Mbak. Oke, baik. Mohon izin Pak Sriono, sambil Bapak persiapan, kami mulai dari Pak Kintoko dulu ya Pak. Kami persilakan, sebentar, kami bacakan dulu kurikulum vitae dari Pak Kintoko. Mohon ditampilkan Kak Nita. Ya, meskipun mungkin barangkali sudah banyak yang mengetahui, tapi kami
sampaikan saja nih kurikulum vitae narasumber kita. Yang pertama, beliau Bapak Dr. Apoteker Kintoko, Magister Sains, Apoteker Saintifikasi Jamu. Pendidikan beliau S1 Farmasi UGM, Apoteker Farmasi UGM, S2 Biosains Fakultas Sains and Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia, S3 Pharmaceutical College Guangxi Medical University China. Beliau telah mengikuti pelatihan inovasi dan bisnis FHM University Hannover Jerman, IP Awareness Japan Patent Office Tokyo Jepang, Herbal Industry PSU Hatay Thailand, Inkubator Bisnis Ristek Dikti, Drafting Patent LIPI, Pengendali Pelatihan Kemenkes, Apoteker Saintifikasi Jamu Kemenkes, Asesor Auditor Halal HSI BNSP. Kemudian beliau pengalaman kerja beliau sebagai dosen Ibu Nabawi S1 Farmasi UAD, dosen perancangan bisnis farmasi S2 Farmasi UAD, pendidikan kewirausahaan S1 Farmasi UAD, dosen fitoterapi S1 S2 Farmasi UAD, dosen pengembangan obat tradisional S1 Farmasi UAD, dosen bahan aktif kelautan S2 Farmasi UAD, dosen pengobatan integratif holistik S1 Farmasi UAD, dosen teknologi fermentasi S1 Farmasi UAD, dosen etnomedicine S1 dan S2 Farmasi UAD, dan menjadi narasumber di berbagai pelatihan atau workshop atau seminar nasional maupun internasional, serta Direktur Inkubator Bisnis dan Inovasi UAD, praktisi polikomplementer Rumah Sakit Nurhidayah, dan selanjutnya pengalaman organisasi beliau sebagai Ketua Umum Apoteker Praktek Herbal Indonesia, Dewan Jamu Nasional DIY, Sentra Penapisan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional DIY, Ikatan Apoteker Indonesia, Aspetri, dan Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia, Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan bidang penelitian beliau diantaranya etnomedicine dan tibun nabawi, fitoterapi klinis, dan manajemen bisnis obat herbal. Ya, selanjutnya usaha bisnis beliau adalah di CV Naturonal Kreatama Indonesia, PT Naturonal Usada Nusantara, PT Naturonal APHI Berdikari Indonesia, Herbologi DRK Education Kelas Basic Advance dan Expert, LKP Adi Nirmala bidang jamu, pijat, aromaterapi, dan kewirausahaan, Panti Sehat Bala Husada, Rumah Sehat Dr. Kim, Apoteker Keluarga Praktek Mandiri atau AKPM. Ya, demikianlah CV dari narasumber kita. Eh, Kami persilakan. Mohon maaf Pak Ya, Suryono. Ini. Oh sudah, Pak Suryono sudah. Pak Sri dulu, Mbak, masuk. kalau sudah Mbak. Nah, udah masuk Pak Sri. Ya, Oke. makin. Ya, Pak Monggo Sri dulu, Pak monggo. Suryono. Kami bantu share screen materinya Pak Suryono. Oh, ini boleh? Bentar, Oke. bisa Mas. Nah, udah bisa masuk ya, Bu Titis? Suaranya sudah bisa Pak. Untuk materinya kami bantu share saja ya Pak. Oh iya, boleh. Oke. Baik, Mbak Anita minta tolong dibantu. Oke. Monggo Pak Suryono. Bisa dimulai disampaikan materinya. Ini Terima kasih, Mbak Titis. Sebelum saya ingin menyapa para audiens dulu ya, yang bergabung pada pertemuan malam hari ini, Zoom meeting hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa masuk ya. Tinggi saged Pak. Bentar. Oke. Ah, Sebelumnya perkenalkan nama saya tadi sudah diaturkan ya, nama saya Pak Sriono tadi, Pak Profil. Rumah saya itu di Nitipuran dan tadi rumah sehat saya di Nitiprayan dan tadi untuk produksinya kami ada di CP Argo Sedayu Permen. Selanjutnya, bentar. Pada kesempatan saya ini juga terima kasih kepada
semua panitia yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi kawruh atau informasi yang di mana topik yang malam hari ini akan saya bawakan adalah sistem medis etnis tradisional menuju etofarmaka. Sebelum kita mengupas atau masuk yang lebih dalam terkait hal tersebut, maka kita harus tahu apa sistem pengobatan tradisional itu. Dijelaskan bahwa pengobatan tradisional adalah pendekatan kesehatan yang menggunakan pengetahuan praktik dan dalam alami yang diwariskan dengan bahan alami yang diwariskan para turun-temurun. Itu sudah banyak yang tahu bahwa dalam masyarakat ini pengobatan secara turun-temurun diwariskan pada masyarakat. Dengan perkembangan sistem medis modern. Berbicara tentang pengobatan tradisional, kita mencoba melihat secara luas akan pengobatan tersebut di beberapa negara dulu, bahwa di negara lain pun secara budaya telah menetapkan sistem pengobatan tradisional ini yang secara unik, dan di beberapa antaranya bahkan telah diakui oleh secara global dan dipraktikkan di luar komunitas asal dari pengobatan itu. Adalah beberapa sistem pengobatan tradisional yang terkenal, misalnya terus Mbak. Misalnya di India. Nah, ini di India itu juga ada namanya Ayurveda. Ya. Merupakan salah satu sistem pengobatan tradisional yang sangat tertua di dunia, di India itu. Sistem ini didasarkan pada konsep keseimbangan antara dosha, yaitu vata, pitta, dan kapha. Kalau di India seperti itu. Dalam tubuh pengobatan Ayurveda. Mencakup penggunaan juga dengan pengobatan dengan herbal juga. Juga bisa dengan yoga atau diet khusus dan meditasi untuk menjaga kesehatan, untuk mencegah penyakit. Jadi hal-hal untuk kesehatan, untuk mencegah kesehatan, mencegah penyakit yang akan datang itu di India sudah sangat tua, sudah lama dikerjakan di India. Juga misalnya ini pengobatan tradisional Tiongkok PTT. Pengobatan tradisional Tiongkok dalam sistem yang menggabungkan filosofi Taoisme dengan pendekatan medis kalau di Tiongkok. Prinsip utama PTT adalah menjaga keseimbangan antara yin dan yang kalau di Tiongkok. Serta aliran energi Qi. Nah, ini yang dikerjakan Tiongkok, bahwa tidak hanya keseimbangan yin yang, tapi juga penyehatan itu berdasarkan energi. Ya. Energi Qi dalam tubuh. Praktik yang umum meliputi akupuntur juga, moksibasi, tai chi, dan penggunaan ramuan-ramuan herbal juga. Jadi selalu kesehatan metode menggunakan herbal di wilayah masing-masing. Juga ada misalnya di Jepang. Di Jepang juga ada namanya Kampo Jepang itu. Kampo adalah adaptasi dari Tiongkok, tradisional Tiongkok yang berkembang di Jepang. Ini namanya Kampo. Sistem ini fokus pada penggunaan herbal juga. Kalau di Jepang itu khususnya kepada penggunaan herbal. Untuk mengobati penyakit dan memulihkan keseimbangan tubuh. Jadi kalau keseimbangan juga yang tidak seimbang, berarti itu sakit, maka akan dengan ramuan-ramuan herbal. Kampo juga mengutamakan diagnosis yang mendalam berdasarkan gejala, indikasi, dan kondisi para pasiennya. Ini kalau di Jepang.
Dan juga pengobatan di Afrika. Ini sangat unik sekali. Di Afrika, sistem pengobatan tradisional sering melibatkan tabib atau dukun, para dukun yang menggunakan ramuan herbal juga kalau di Afrika sana. Ritual spiritual itu selalu dijalankan. Dan bisa anehnya, uniknya bahwa di Afrika itu selalu menggunakan konsultasi dengan leluhur-leluhurnya. Ini kalau di Afrika. Jadi untuk mengobati penyakit, praktek ini sangat berakar pada kepercayaan spiritualnya dan pandangan holistik tentang kesehatannya. Ini sisa komunikasi dengan para leluhurnya. Ini kalau di Afrika sangat kuat sistem seperti spiritual seperti ini. Nah, kalau sekarang kembali lagi bahwa di tempat kita yaitu pengobatan tradisional Nusantara. Ini sudah berakar dari nenek moyang. Jadi kalau di Indonesia pengobatan tradisional mencakup berbagai praktek seperti jamu, pijat tradisional, dan terapi spiritual. Nah, jadi jamu pokok suatu minuman bisa untuk harian, herbal yang dibuat dari bahan alami seperti kunyit, jahe, uyang, temulawak. Ini suatu sudah kebiasaan diminum pada nenek moyang dulu. Untuk apa? Untuk pengobatan tradisi di Nusantara. Jadi mencerminkan kekayaan alam yang ada di budaya lokal di Indonesia. Slide. Jadi kalau berbicara tentang pengobatan tradisional Indonesia, pengobatan tradisional ini menjadi bagian penting budaya dan sejarah manusia. Nah, jadi pengobatan tradisional ini di Indonesia telah menjadi bagian penting dari budaya sejarah manusia. Ada beberapa fakta yang menarik masalah pengobatan di Indonesia ini. Yaitu pengobatan tradisional ini menjadi beberapa fakta penting, yaitu pengobatan di Indonesia begitu menarik karena apa? Dikaji. Untuk dikaji lagi. Indonesia merupakan wilayah dengan kekayaan kekayaan biodiversitas terbesar kedua di dunia. Di dunia. Jadi di dalamnya jenis tumbuh-tumbuhan obatan tercatat sekitar 25.000 spesies tumbuhan yang tersebar di seluruh Indonesia, di Nusantara. Mulai dari tumbuh-tumbuhan hias hingga tumbuh-tumbuhan obat-obatan. Hingga hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia mampu memanfaatkan, yaitu bisa mampu memanfaatkan sumber daya nabati, khususnya tumbuh-tumbuhan obat-obatan. Seperti itu. Yang digunakan untuk menjaga kesehatan. Jadi hal tersebut disebabkan oleh masyarakat Indonesia sendiri yang selalu mewariskan pengetahuan. Pengetahuan kepada siapa? Ya pada anak-anak cucunya. Selalu. Jadi budaya ini tidak pernah lepas. Dari nenek kami, dulu nenek moyang kami selalu mewariskan budaya-budaya yang di situ bahwa kesehatan itu bisa ditenalkan kepada anak-anak cucunya. Itulah yang paling membudaya seperti itu. Turun-temurun seperti itu. Jadi penggunaan obat-obatan tradisional juga hingga saat ini masih didominasi oleh mereka yang berada di daerah-daerah tingkat kepercayaan pengalaman leluhur yang tinggi. Jadi di desa perdesaan, di pegunungan, ini selalu menggunakan kesehatannya dengan secara empiris dengan budaya jamu tadi. Sistem pengobatan tersebut menggunakan bahan alami seperti herbal atau jamu atau mencegah maupun mengobati. Jadi hal-hal seperti budaya seperti ini selalu tidak langsung kepada medis,
tapi tetap menggunakan nenek moyang kita menggunakan jamu. Ini sudah membudaya sekali. Jadi penggunaan jamu dapat ditelusuri kembali ke masa kerajaan Hindu-Buddha. Jadi zaman Hindu-Buddha pun jamu ini selalu membudaya, menggunakan kembali ke masa kerajaan-kerajaan itu. Di Indonesia telah diwariskan di beberapa generasi ke generasi misalnya. Hal ini terbukti dengan adanya temuan-temuan prasasti. Ini bahwa budaya turun-temurun ini sudah tertulis, sudah di dalam prasasti itu kuno itu mengarah akan pengobatan tradisional dengan jamu. Ini tidak bisa dipungkiri. Jadi bukti-bukti tersebut menjadikan fakta yang menarik untuk kita telusuri. Dan di tahun 2023 itu kemarin bahwa UNESCO telah mengakui adanya jamu sebagai warisan budaya tak benda di dunia ini, di Indonesia. Jadi UNESCO sudah mengakui bahwa jamu itu adalah warisan budaya tak benda. Bukan benda, jadi dunia asli dari Indonesia. Inilah suatu kebanggaan bahwa Indonesia itu harus merupakan budaya jamu ini harus kita telusuri, kita kembangkan bagaimana menuju jamu yang fitofarmaka. Selanjutnya. Nah, ini alasan mengapa orang melakukan pengobatan tradisional. Ya, seperti ini. Jadi ada beberapa alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Satu, mungkin keterjangkauan. Keterjangkauan banyak sistem pengobatan tradisional yang menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah didapat sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat di pedesaan dan di daerah-daerah terpencil. Ini makanya tetap harus kita kembangkan. Jadi masyarakat bisa dari daerah terpencil, integrasi pengobatan masyarakat dengan medis memungkinkan pemanfaatan bahan-bahan alami ini dalam praktek modern, ya, meningkatkan keberagaman pilihan perawatan. Selain itu, pendekatan holistik, ya, holistik dalam pengobatan yang diterapkan oleh sistem tradisional, juga perhatian aspek budaya dan spiritual dalam penyembuhan menjadikan lebih relevan bagi masyarakat yang lebih menjaga kearifan lokal. Jadi satu tadi keterjangkauan, dua pendekatan secara holistik, tiga minim efek samping atau budaya dan juga kepercayaan. Itu turun-temurun ini percaya adanya jamu itu bisa menyehatkan, ya secara. Nah, pendekatan holistik tadi, ya, sistem pengobatan holistik tradisional melihat tubuh manusia sebagai kesatuan yang saling terkait, mencakup aspek fisik dari pendekatan holistik. Dalam pengobatan ini sangat relevan dalam menciptakan keseimbangan tubuh dan jiwa yang mendasari prinsip-prinsip penyembuhan dalam banyak budaya. Selain itu juga pengobatan budaya tradisional dengan medis menginginkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara aspek tubuh ini. Jadi secara holistik seperti itu. Menggabungkan kekuatan pengobatan alami dan modern untuk hasil yang lebih efektif dan seimbang. Jadi semua terjangkau di dalam keholistikan ini antara tadi kalau di Tiongkok itu adalah seimbangnya antara yin yang, ternyata di dalam Nusantara ini juga ada pendekatan secara holistik, jadi efektif untuk dan seimbang. Ini seperti itu peramuan. Jadi minim efek samping. Jadi kalau pengobatan tradisional yang sering menggunakan bahan alami yang cenderung memiliki risiko efek samping yang lebih rendah dibandingkan obat sintetis. Peningkatan akses kesehatan melalui penggunaan bahan alami ini juga memungkinkan lebih banyak orang, terutama di daerah terpencil. Jadi kalau di daerah terpencil semuanya masih menanam dan untuk kesehatannya dijaga dengan tanaman-tanaman seperti itu.
untuk mendapatkan perawatan yang lebih terjangkau dan aman dengan pendekatan yang lebih alami. Pengobatan tradisional dapat memberikan alternatif yang lebih lembut dan efektif tanpa harus tergantung sepenuhnya pada obat-obatan kimiawi. Jadi penanaman ini perlu dikembangkan karena kita tidak bisa, ya, istilahnya kita ini sepenuhnya dengan tergantungan harus mencari obat-obatan secara kimiawi yang berdasarkan berefek samping yang lebih daripada yang obat-obat herbal ini budaya. Nah, sekarang kebudayaan. Jadi dalam budaya pengobatan tradisional yang masih dilakukan karena telah diwariskan oleh turun-temurun dalam beberapa sistem masyarakat. Jadi ini merupakan budayaan turun-temurun dari nenek moyang kita untuk pengobatan turun-temurun secara empiris ini. Kalau kepercayaan, suatu keyakinan, misalkan dalam ajaran Islam pun ada ya menggunakan herbal sebagai pengobat telah dikenal sejak zaman dahulu. Banyak hadis dan riwayat yang menyebutkan tentang penggunaan tanaman dan herbal untuk mengobati berbagai penyakit. Berikut misalnya contohnya habatus sauda, jintan hitam itu. Banyak lagi hal-hal yang di dalam hadis sebagai obatan untuk sebagai penyakit, termasuk sakit kepala dan sakit perut, jintan hitam. Atau zaitun juga salah contohnya minyak zaitun itu telah disebutkan dalam Al-Quran juga sebagai minyak yang baik untuk kesehatan dan kecantikan. Ini menurut kepercayaan. Next. Iya. Interaksi pengobatan tradisional dengan sistem medis. Kalau dalam sistem medis, etnis tradisional juga dikenal sebagai etnomedicine, merupakan bagian integral dari budaya dan sejarah manusia. Dalam beberapa dekade terakhir ini, hubungan antara pengobat tradisional dan sistem medis modern semakin berkembang. Dengan perkembangan itu, kedua sistem ini tidak lagi dipandang sebagai suatu yang saling bertentangan. Ini antara medis dan penyihat atau pengobat tradisional. Melainkan sebagai pendekatan yang dapat saling melengkapi. Berikut adalah beberapa bentuk interaksi antara keduanya. Misalnya yang pertama itu adalah integrasi dalam pelayanan kesehatan. Beberapa negara telah mengintegrasikan sistem pengobatan tradisional ke dalam layanan kesehatan modern. Ini salah satunya. Misalnya rumah sakit di Tiongkok, misalnya. Ini salah satu contoh kami mendengar Tiongkok sering menggabungkan pengobatan tradisional Tiongkok dengan terapi medis modern untuk memberikan perawatan yang komprehensif. Ini salah satunya seperti itu. Kalau penelitian ilmiah, ya, nomor 2 itu ada penelitian ilmiah. Banyak penelitian yang mulai mengeksplorasi potensi sistem pengobatan tradisional untuk mendukung pengobatan modern. Contohnya misalnya adalah penelitian terhadap bahan herbal seperti kunyit dan lain-lain yang terbukti memiliki sifat anti-inflamasi. Nah, ini penelitian salah satunya. Jadi penggunaan obat herbal sebagai suplemen. Jadi kalau dalam sistem medis modern, obat herbal dari pengobatan tradisional yang sering digunakan sebagai suplemen untuk mendukung proses penyembuhan, misalnya jamu yang dikombinasikan dengan obat farmasi. Ini bisa sebagai suplemen. Ya, obat yang dikeluarkan farmasi dikombinasi dengan jamu. Itu bisa meningkatkan namanya penggunaan obat herbal sebagai suplemen untuk peningkatan kesembuhan. Kalau 4, pendekatan holistik dalam perawatan. Kalau pendekatan holistik dalam perawatan, sistem medis modern mulai mengadopsi pendekatan holistik dari praktik farmasi seperti penggunaan terapi yoga dan meditasi untuk peningkatan kesehatan mental.
keuntungan pengobatan tradisional dan modern dapat dilihat ya, dalam integrasi kedua sistem ini, di mana pendekatan tradisional menawarkan sistem ini, di mana juga perawatan yang lebih alami dan minim efek samping. Sementara medis modern memberikan solusi cepat yang berbasis teknologi. Kombinasi keduanya memungkinkan perawatan yang lebih menyeluruh dan efektif ya, dalam menyeluruh efektif dalam meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Kedua sistem tadi ya. Sekarang yang pertama adalah manfaat kolaborasi antara kolaborasi kedua sistem. Kalau masalah manfaat kolaborasi antara kedua sistem, kolaborasi antara sistem pengobatan tradisional dan medis modern dapat memberikan banyak manfaat, seperti pendekatan yang lebih komprehensif, di mana pasien dapat menerima perawatan yang lebih holistik dan efektif dengan menggabungkan kekuatan dari kedua sistem itu. Keuntungan pengobatan tradisional dan modern juga terlihat dalam kemampuan pengobatan tradisional untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi, contohnya dapat mengurangi dengan herbal untuk mengurangi efek samping misalnya, mengurangi efek samping daripada kemoterapi. Ini suatu kedua sistem ini bisa berkolaborasi. Jadi kalau efek samping daripada namanya kemoterapi itu banyak efek sampingnya setelah di kemo, herbal inilah bisa nantinya bisa untuk mengurangi efeknya, bisa mempercepat pertumbuhan atau sel-sel yang kena kemo tadi yang bermasalah di kemo. Seperti itu. Pemanfaat pengetahuan lokal dari praktek farmasi juga dapat membantu sistem medis modern dalam mengembangkan obat baru yang lebih aman dan efektif. Tak kalah penting, integrasi kedua sistem ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang sulit terjangkau di dunia kesehatan. Right? Yang selanjutnya penting tentang regulasi edukasi. Pentingnya menuju etofarmaka tentang pentingnya regulasi dan edukasi untuk memastikan interaksi dan harmonis antara pengobat tradisional. Untuk memastikan integrasi harmonis antara pengobat tradisional dan sistem medis modern, regulasi dan edukasi menjadi kunci utama. Jadi pemerintah menurut kami lembaga kesehatan perlu membuat kebijakan yang mendukung pengembangan pendekatan medis tanpa mengabaikan aspek keamanan dan aktivitas. Selain itu, edukasi kepada masyarakat yang penting untuk peningkatan pemahaman yang tentang manfaat dan batasan dari masing-masing sistem. Dengan begitu, masyarakat dapat membuat keputusan dan kebijakan dalam memilih perawatan di dalam kesehatan masing-masing. Mungkin seperti itu, Ibu, nanti mungkin bisa dilanjut lagi, ini sudah 20 menit. Nah, pada bahasa mungkin ada kekurangan, ada permasalahan yang kami, karena waktunya mepet, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suyono atas pemaparan materinya. Luar biasa tadi telah disampaikan oleh Pak Suyono bagaimana sistem pengobatan tradisional mulai dari yang ada di India, tadi Tiongkok, Jepang, bahkan ada di Afrika dan juga termasuk yang ada di Nusantara. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suyono bahwa jamu itu telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, serta seharusnya alasan memilih seseorang itu melakukan pengobatan tradisional tadi ya, ada keterjangkauan, minim efek samping, holistik, kebudayaan, bahkan kepercayaan, dan juga bagaimana
menuju etnofarmaka tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Sriono. Terima kasih Pak Sriono, nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Eh, untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi ke narasumber kita yang kedua, namun sebelum kita masuk kepada materi kedua, eh, kami persilakan Kak Nika untuk menampilkan tayangan video. Ingin tahu strategi bisnis rempah lokal go internasional? Wedangan rempah bukan hanya minuman tradisional, tapi peluang ekspor bernilai tinggi. Di webinar ini kita kupas secara mendalam kandungan dan manfaat rempah untuk kesehatan hingga mempelajari strategi bisnis yang membawa rempah lokal menembus pasar global. Bersama praktisi sukses owner Wedang Den Bagus dan Den Ayu serta herbalis berpengalaman di tingkat global. Dapatkan e-sertifikat e-materi lengkap sampai peluang menjadi afiliator. Catat tanggalnya Sabtu 30 Agustus 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gunakan kode kupon di caption untuk diskon spesial. Kuota terbatas, daftar sekarang dan jadilah bagian dari gerakan rempah lokal mendunia. Mau upgrade ilmu herbal yang berstandar? Butuh inovasi formula herbal yang tersertifikasi dan Baik, itu tadi yang kita saksikan, yaitu acara dari Badan Diklat dan uji kompetensi merupakan salah satu presidium dari Ikatan Herbolog Indonesia, Badiklatkom Herbologi DRK, yang merupakan mitra dari Apoteker Praktek Herbal Indonesia. Insya Allah besok Sabtu, besok banget, tanggal 30 Agustus jam 9 pagi, akan mengadakan agenda webinar serial kesehatan holistik keluarga dengan judul Bugar dan Berdaya dengan Bisnis Wedangan. Dengan narasumber yang pertama adalah Ibu Dwi Kartika Handayani, merupakan owner dari Wedang Den Bagus, rempah kita dari lokal ke global. Jadi nanti beliau akan memberikan sharing ilmu bagaimana bisnis rempah dari lokal ke global. Dan tentu saja narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Apoteker Kintoko Magister Sains yang akan mengangkat tema tentang aksi sehat rempah bugar. Bagaimana mekanisme aksi rempah sehingga bisa membuat badan sehat dan bugar. Dan jangan sampai ketinggalan untuk bisa segera mendaftar yang belum mendaftar karena akan mendapatkan berbagai benefit selain ilmu, sertifikat untuk yang join dan peluang menjadi afiliator, dan nantinya juga akan ada rekaman serta diskusi dan soft file materi serta ada 5 giveaway untuk penanya terpilih. Jangan lewatkan, segera daftar saat ini juga langsung ke Kak Nita dengan nomor tertera. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan ke sesi narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Bapak Dr. Apoteker Kintoko, Magister Sains. Kami persilakan Pak Tin untuk menyampaikan pemaparan materi yang kedua. Silakan Pak Baik. Tin. Terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Sriono, Ketua Hatra DIY Memayu Hayuning Usodo adalah satu organisasi berkumpulnya para penyanyi tradisional ramuan maupun keterampilan yang berdomisili di DIY. Nah, ini ketuanya beliau ini. Tadi sudah menyampaikan paparannya yang sangat menggugah ya kita untuk terus belajar potensi budaya, akar budaya terutama di bidang pengobatan tradisional. Nah, Bapak Ibu, saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan beliau. Di aspek sistem medis etik tradisional tadi sudah diberikan contoh juga yang dari sistemnya Cina ya, India, kemudian Afrika dan seterusnya tadi. Kalau di dunia memang yang dianggap paling berpengaruh kaitan dengan Nusantara ya,
Ini bicara tentang kita ya. Itu hanya 3 ya. Hanya dari Cina. Dan urutannya memang begitu. Cina, India, Arab. Begitu. Yang masuk ke Nusantara. Nanti Arab itu yang tadi disinggung Pak Sri. Sebagai bagian dari religius mereka yang beragama Muslim ya. Beragama Islam gitu. Jadi seperti itu. Baru membentuk sistem medis etnis tradisional Nusantara atau Indonesia gitulah ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang diri kita, tentang manusia, selama ada peradaban, ya selama itu pula ada sebuah konteks berkaitan dengan kesehatan. Jadi, kesehatan itu selalu menjadi bagian dari eksistensi manusia itu sendiri. Maksudnya selama ada peradaban manusia, ya di situ ada konsep kesehatan yang kalau tidak sehat ya sakit gitu maksudnya. Kemudian manusia itu sendiri mempunyai sebuah habit, perilaku, kebiasaan, inovasi dan lain-lain. Nah, dari pertemuan antara kesehatan dan kebudayaan inilah muncul sebuah perilaku sehat, perilaku kesehatan. Nah, di dalam perilaku kesehatan inilah muncul istilah sistem medis. Berarti bahwa sistem medis itu tidak hanya satu aspek, betul. Dia banyak aspek. Ya, termasuk kepercayaan itu masuk di dalam konteks sistem medis. Nah, lalu sistem medis terbagi menjadi 2, sistem medis tradisional, sistem medis modern. Atau sistem medis etnis tradisional, sistem medis modern. Nah, tadi Pak Sri juga sudah eh, menyampaikan tadi bahwa ke sini itu kecenderungannya terjadi akulturasi atau yang ini konsepnya menjadi holistik gitu ya. Ada yang pakai modern dikombinasi dengan tradisional. Ada lagi yang dikombinasi dengan akupunktur misalkan. Nah, ini konsepnya sudah arahnya ke sini. Nah, saya menuju kepada konteks asalnya dulu, bagaimana sebuah tanaman ya itu mempunyai nilai etnomedisinya atau nilai guna ya, kegunaannya itu ya itu seperti tadi kembali ke sini karena manusia itu yang hadir yang di dunia ini sudah otomatis dia akan mengalami 2 kondisi ini. Kalau nggak sehat dia sakit. Nah, pada saat dia sakit, maka manusia itu menggunakan perilakunya, instingnya, dan seterusnya kebiasaannya untuk mencari obatnya dari sumber alam yang ada di sekitar. Kalau zaman dulu awal-awal ya nggak ada paracetamol lah ya. Maksud tahun abad sebelum Masehi sudah ada paracetamol itu ya. Mestinya mereka hakul yakin lah itu hanya menggunakan sumber tanaman. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai etnomedicine gitu lah. Yang kemudian di kemudian hari ya, di tahapan di kemudian hari kita tahu di dalamnya itu ternyata ada kandungan zatnya kita sebut sebagai fitokimia gitulah. Dan kemudian manusia berupaya kemudian membuat suatu peresepan, artinya ramuan gitulah ya, ramuan. Nah, di fase setelah itu medicine ini juga ada yang disebut dengan etnofarmakologi, yaitu satu eh, apa namanya pengujian atau pembuktian dari tanaman-tanaman etnobotani tersebut. Ini contoh etnis ya di di Banten ini.
etnis apa Banten itu Mbak, Baduy. Nah, ini Baduy ini. Nah, ini wanita-wanita Baduy seperti ini ya. Ini yang saya maksud, mereka itu sudah mempunyai kepercayaan sendiri, keyakinan, budaya tentang misalkan ketika anaknya demam, misalkan anaknya sakit kulit, anaknya atau dirinya sendiri dan merasakan tidak enak gitu. Itu mereka akan secara otomatis instingnya itu akan mendorongnya dia untuk mencari ramuan-ramuan yang ada di sekitarnya gitu. Nah, itulah yang dimaksud sebagai sistem medis tradisional. Kalau nanti ini etnis Baduy, jadinya menjadi sistem medis etnis Baduy tradisional. Begitu, sistem medis etnis. Gitu. Nah, bagaimana dengan di luar sana? Oh, ternyata orang-orang sono ini sudah menulis banyak buku terkait dengan hal ini, kaitan dengan modernisasinya atau pengembangannya, di mana obat-obat herba itu dikembangkan dari konsep etomedicine menjadi obat modern. Ada lagi judul dengan hampir mirip ininya maknanya, Etomedicinal Plants for Drug Discovery. Jadi lucu ya, misalkan kita yang punya sumber daya alam yang tadi Pak Sif sudah menyampaikan 25.000 gitu, tapi kita tidak punya satu konsep pengembangan, itu menjadi lucu gitu kalau sampai seperti itu ya. Tapi alhamdulillahnya kita ada, meskipun tidak harus dalam bentuk buku ya. Kalau ini kan benar-benar bukunya ada gitu. Nah, di mana ya ini? Ini pengembangan fitofarmaka, strategi yang dikembangkan oleh pemerintah ya. Di sini ada produknya, yaitu suatu fitofarmaka. Kemudian nanti yang membeli siapa, customernya, teridentifikasi segmennya. Kemudian tempatnya di mana itu teridentifikasi ya, laboratoriumnya dan seterusnya. Kemudian gimana cara promosinya dan seterusnya. Jadi ini satu sistem. Kalau kita bicara di dalam konteks sistem medis modern gitu. Kalau ini sistem medis modern. Nah, gimana itu sistem medis modern itu tahapannya? Ini yang klasik ya. Ya, etnobotani atau etnofarmakologi, kemudian diseleksi tanamannya, diketahui kebenarannya, authentication ya, diekstraksi, difraksinasi, isolasi, begitulah. Ini masih cara yang klasik sekali lagi. Sekarang kita nggak pakai cara yang ini ya, karena ini lama sekali nih, sangat lama. Kita tahapan mulai plant selection sampai ke sini, ke bawah ini. Sekarang kita pakai reverse. Kemudian yang etnobotaninya ini langsung kita turun ke lapangan istilahnya untuk mencari ramuan-ramuan, terutama tadi disampaikan Pak Sri juga ramuan-ramuan 3 generasi. Nah, itu ramuan-ramuan 3 generasi, berarti generasi kakek, ayah, anak, atau kakek, anak, cucu, nah gitu. Itu 3 generasi tuh. Kenapa? Karena kalau yang kita cari di sini sudah dalam bentuk ramuan, di etnobotaninya kita bisa bypass untuk mengembangkan etnofarmakanya, itu tidak perlu melakukan uji ketoksikan. Itu aturan uji klinis yang baru. Tidak perlu fase 1, tidak perlu fase 2 gitu. Jadi lebih cepat itu. Jadi di aspek ininya plant selectionnya atau di laboratoriumnya ini kita pakai reverse. Kalau ini masih yang klasik, ini cara seperti klasik. Plant, ekstraksi, fraksinasi, pure compound, ini masih yang klasik. Ini sudah di reverse. Di reverse-nya itu mengambil data empirical evidence
sudah dalam bentuk ramuan, ya, 3 generasi. Wah, ini jos banget ini, sip kalau bisa seperti itu. Nah, bagaimana Cina? Nah, inilah Cina sudah melakukan yang demikian, ya. Jadi tahapannya di Cina itu satu, yaitu drug discovery, lalu masukkan ke sistem intraseluler, kemudian dipakai di dalam apa namanya pelayanan. Jadi mereka sudah betul-betul pengembangannya itu anu banget lah, cepat gitu. Padahal sama sebenarnya merdekanya sama loh. Kita ini dengan Cina itu hanya selisih bulan, lebih duluan Indonesia malahan. Yang apa kita Agustus kalau nggak salah, Cina itu kalau nggak November Desember gitu hari kemerdekaannya. Jadi hanya selisih bulan dalam tahun yang sama. Tapi kita lihat perkembangannya saat ini ya. Nah, itulah yang menjadi anu kita, di antaranya juga kita belum bisa mandiri kaitan dengan obat ini. Maka etnomedicine itu sebetulnya adalah etnofarmaka itu sebetulnya adalah etnomedicine ditambah fitofarmaka gitu. Artinya kita mengembangkan suatu produk etnofarmaka itu berarti otomatis kita akan menggali etnomedicine-nya gitu. Nah, etnomedicine tadi kalau kita dapat yang benar-benar usia tadi 3 generasi, itu kita dapat privilege untuk pengembangan ke fitofarmaka, nggak perlu pengujian yang terlalu banyak karena itu sudah ditapis oleh 3 generasi tadi gitu loh. Kalau terjadi kematian nggak mungkin lah obat itu akan sampai ke kita, ya sudah ditapis di sononya, ya kan? Sudah ada istilah nenek moyang itu kan pernah saya ceritakan itu ya. Karena sudah dicoba oleh kakeknya, oh ternyata keracunan meninggal, ya sudah tinggal nenek yang kemudian bicara, kakek bicara, nek ini nanti untuk cucu, ini nggak beracun, yang beracun sudah kakek minum, sudah meninggal gitu. Jadi warisan ramuan itu menjadi warisan nenek moyang gitu kan, nggak ada warisan kakek moyang, adanya warisan nenek moyang gitu karena itu sudah ditapis oleh si kakek ya, artinya 3 generasi loh, bayangkan 50 tahun. Jadi ya wajar kalau kemudian nggak perlu menggunakan apa pengujian ketoksikan, itu aturan yang baru. Nah, sekarang kita sedikit ke teori dulu ya. Jadi sistem medis tradisional itu sebutannya etnomedicine dalam Foster Anderson, yaitu kepercayaan dan praktek-praktek yang berkenaan dengan penyakit yang merupakan hasil dari kebudayaan asli yang eksplisit, tidak berasal dari kerangka konseptual kedokteran modern. Makanya dulu membedakan ini asli atau enggak gitu, itu dilihat dari ini. Dapat ilmunya dari mana? Dari ikut pelatihan herbologi di RK ya, menjadi tidak asli gitu. Itu asli itu dari mana nih? Dari moyang saya, dari generasi ke-7. Loh, kenapa kamu nggak kaya? Karena saya generasi ke-8. Katanya hartaku tidak akan habis dimakan 7 turunan. Masalahnya dia turunan ke-8, jadi nggak kebagian. Itu ya. Jadi eh, ini definisi yang benar dalam konteks sistem medis etnis tradisionalnya. Nah, penggolongannya tadi sudah disinggung oleh Pak Sri juga, bahwa King ya dalam bukunya yang berjudul Medical Anthropology in Applied Perspective. Nah, di dalam buku ini menjelaskan bahwa sistem medis itu terbagi menjadi 2, sistem medis tradisional dan sistem medis modern. Kedokteran yang kita saat ini menjadi mainstream itu adalah sistem medis modern, gitu ya. Jadi sistem medis modern. Tapi tetap beberapa kita lihat masih adanya sistem medis tradisional yang berkembang di Indonesia. Kria Sehat, Rumah Sehat, Panti Sehat, dan seterusnya itu adalah menunjukkan adanya sistem medis tradisional. Nah,
mari kita sedikit mengulas tentang sistem medis modern. Karena ini yang menjadi dasar pengembangan etnofarmakanya itu. Jadi sistem medis modern biasanya disebut dengan biomedis. Nah, gitu, biomedical atau biomedis. Dan sistem medis ini berkiblat pada Western perspektif yang selalu mengandalkan teknologi barat. Ya, indikator sakitnya itu dianggap berasal dari agen biologis. Kalau sistem medis tradisional nanti indikator sakitnya bisa berasal dari gen aktif. Nah, kalau ini agen biologis, kalau itu gen aktif. Di sistem medis modern disebut biomedical, kalau di dalam sistem medis tradisional disebut bioculture, biokultural. Nah, di dalam biokultural itu ada istilah adalah gen aktif. Kalau sini ada istilah agen biologis. Apa bedanya? Nah, agen biologis itu ya seperti mikroba dan seterusnya, ya kan? Nah, kalau gen aktif ya seperti itu makhluk-makhluk makhluk-makhluk astral kayak gitu, dewa-dewa gitu, itu gen aktif. Ya, ya podo-podo gak ketok jajane yo, gak ketok ini agen biologis ora ketok, mikrobiologi ukurannya kecil virus ya kan. Yang gen aktif ora ketok. Kayak misalkan orang kena ini kepercayaan loh ya dalam sistem medis tradisional, kena apa itu namanya gangguan jin misalkan seperti itu. Juga ketok juga si jin jinnya itu. Cuman kalau pakai teknologi barat, si agen biologis itu bisa kita lihat gitu loh, bisa kita amati. Nah, masalahnya yang biokultural gen aktif si makhluk astral itu gimana cara ngamatinya? Nah, mungkin saja itu ada orang-orang yang bisa berkomunikasi gitu loh dengan mantra, dengan dupa. Nah, itu bedanya begitu dalam konteks secara ekstrimnya perbedaan antara sistem medis modern atau biomedical dan sistem medis tradisional atau biokultural, yaitu sistem kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat lokal baik kepercayaan, diagnosis sehat sakit maupun praktek pengobatan lokal atau biokultural. Jadi kalau ada namanya itu disuwuk ya, ada lagi itu cara pengobatan, praktek pengobatan lokal itu disuwuk misalkan. Kemudian padadah atau didadah dulu zaman kalau anak-anak bayi itu didadah istilahnya oleh seorang padadah. Nah, itu adalah praktek pengobatan lokal. Nah, pengobatan medis modern ini menggunakan cara-cara pengobatan yang dilakukan berdasarkan penelitian secara ilmiah ya. Maka nanti dari sistem etnomedicine menuju ke sistem etnofarmaka itu pasti akan ada tahapan untuk saintifikasinya gitu. Nah, biasanya pengobatan medis menggunakan beberapa terapan disiplin ilmu pengetahuan dalam mengobati sebuah penyakit. Cara pemeriksaan ya dan diagnosis penyakit pun lebih akurat. Ya, karena mereka menggunakan pendekatan tadi saintifik. Lalu yang pendekatan atau sistem medis tradisional merupakan pengobatan yang berasal dari daerah lokal yang diturunkan secara turun-temurun, biasanya dari nenek moyangnya tuh kan. Sebutannya nenek moyang Mbak Titis, bukan kakek moyang. Ya, jadi nenek moyang. Ya, jadi sini ya. Akan tetapi pengobatan tradisional ini juga bisa terdifusi dari suatu daerah ke daerah lain. Misalkan ramuan Madura, ya kan? Atau ramuan Cina, penetrasi ke wilayah Nusantara, kan bisa seperti itu. Pengobatan tradisional sering memainkan peran penting dalam pengembangan kebangsaan nasional karena ia dapat melambangkan masa silam negara yang bersangkutan dan tingkatan kebudayaannya. Jadi punya negara bangsa itu punya akar budaya enggak sih gitu. Tadi Pak Sri juga sudah menjelaskan ya, kita sejak zaman Majapahit bahkan mundur lagi Singosari, Kediri, mundur lagi Singosari, mundur lagi zamannya
itu siapa? Sailendra. Nah, berarti kita itu punya gitu loh. Nah, kemarin sudah kita bahas bareng Mbak Titis di diskusi itu, kapan sebetulnya titik baliknya, yaitu abad 15. Ketika Cornelis de Houtman itu datang ke Banten, yang waktu itu yang obatin masih tabib-tabib, belum ada di Eropa belum ada penemuan obat modern, obat kemikalnya belum ada. Nah, kemudian sejak masa kolonial itulah ada sekolah dokter Jawa namanya Stovia di Jakarta, sekarang Salemba UI itu. Nah, saat itulah titik baliknya para tabib wis dianggap gak ada nilainya lagi, gak berguna lagi. Akhirnya terpendam. Menurut Prof. Nyoman itu cuma terpendam, bukan hilang, seperti terpendam. Cuman harus dicari itu gimana cara nyarinya. Itulah menjadi satu bagian riset tersendiri, riset sistem medis tradisional gitu, atau riset etnomedicine untuk menggali. Jadi kalau ada barang yang sudah terpendam jauh di bawah tanah situ, ya memang harus ada cara untuk menemukan kembali gitu. Jadi ini yang harus jangan sampai kita berhenti untuk menemukan masa silam kejayaan ramuan atau pengobatan tradisional Indonesia, asli Indonesia itu yang sekarang terpendam gitu loh, terpendam. Nah, itu barangkali Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan melengkapi apa yang disampaikan Pak Sri. Pada prinsipnya pemerintah itu memberi privilege jika kita bisa menemukan, menggali tadi ramuan-ramuan yang turun-temurun minimal 3 generasi tadi yang mengakar budaya sebagai medicine, itu nanti percepatannya menuju ke fitofarmaka itu lebih cepat lagi. Ngegas, gaspol, karena dia tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang biasanya yang harus dilalui oleh ramuan-ramuan yang tidak ada akar budaya sistem medis etnis tradisionalnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pin, luar biasa ya, menarik sekali sebetulnya tadi untuk mencari harta yang terpendam, mencari sesuatu yang terpendam tadi ya Pak, harus dicari karena dahulu terbukti telah telah memberikan sumbangsih pengobatan yang nyata sebetulnya ya Pak ya, sesuatu yang terpendam itu. Ya, mungkin nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Sebetulnya sangat banyak yang bisa kita diskusikan untuk bisa lebih mempertajam pemahaman kita terkait dengan bagaimana menjadikan sebuah kekayaan atau indigenous knowledge itu sehingga berakulturasi tadi menjadi sebuah sistem medis yang modern secara holistik. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan kepada sesi diskusi, kita simak dahulu ada informasi berikut ini yang akan disampaikan oleh Kak Nita. Mau upgrade ilmu herbal yang berstandar? Butuh inovasi formula herbal yang tersertifikasi dan tertarik punya bisnis herbal yang potensial di tengah krisis hari ini? Atau ingin jadi certified herbalist tapi belum tahu jalurnya? Herbology Direct Education A to Z batch ke-21 akan menjawab keresahan Anda semua. Tanggal 4 sampai 5 September 2025 di Yogyakarta atau bisa diikuti online dari mana aja. Anda akan dibimbing langsung oleh Dr. Apoteker Kintokan MSC, seorang praktisi dan founder bisnis herbal profesional dengan segudang pengalaman baik di bidang herbal maupun kesehatan. Bersama beliau, Anda berkesempatan diskusi interaktif dari hulu hingga hilir tentang ilmu, praktik, hingga bisnis herbal. Dengan ikut workshop ini, Anda akan dapat banyak banget bonus eksklusif yang cuma ada di sini dan membantu Anda menemukan jalur sertifikasi si herb dengan mudah. Sip terbatas untuk 100 orang tercepat. Amankan promo spesialnya sebelum kehabisan. Yuk daftar sekarang dan jadi bagian dari ribuan alumninya.
Ya, baik. Bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk mengikuti workshop herbologi di Eco Education, kebetulan akan diselenggarakan di waktu dekat ini, 6 hari lagi, di Kota Yogyakarta pada tanggal 4 dan 5 September 2025, tepatnya di Prima Inn Hotel Malioboro, di kawasan Malioboro. Dan insya Allah di workshop tersebut akan membahas mulai dari A sampai Z bagaimana menjadi seorang herbolog, mulai dari membahas kunci formula herbal, zat aktif formula poliherbal, herbal Nusantara, Nabawi, dan TCM, serta bagaimana praktek herbal dan bisnis herbal. Jangan sampai ketinggalan karena masih ada harga promo yang bisa disampaikan oleh admin. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut kepada sesi diskusi. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita bagaimana potensi yang sangat besar ya dari biodiversitas hayat yang ada di Indonesia untuk berkembang menjadi sebuah sistem etnofarmaka. Nah, kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa bertanya melalui kolom chat. Ya, yang raise hand apakah sudah ada? Baik, sambil menunggu yang resen, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Pak Radianto Iwan Widya Hartono. Assalamualaikum, kalau saya punya resep ramuan dari almarhum guru saya, bagaimana prosesnya untuk menjadikan formula yang diakui dan dapat digunakan secara lebih luas? Ya, mungkin dari eh, Pak siapa ini? Pak Akin dulu mungkin Pak. Ya, baik. Ya, jadi yang dibutuhkan ya itu adalah justifikasi bahwa itu ramuan turun-temurun ya. Turun-temurun bisa juga memang dari guru ke murid ya. Itu harus dibuktikan adanya misalkan kitab dari si guru tersebut. Jadi guru tersebut pun pernah punya kitab atau susunan ramuannya misalkan. Nah, itu kalau sudah bentuknya itu eksplisit seperti itu, tadi disampaikan bahwa sistem medis ini tradisional itu harus eksplisit. Jadi harus wujudnya itu ada. Nah, kalau sudah ada ya tinggal nanti disampaikan ke Badan POM bahwa rujukan saya pakai kitab ini gitu. Ini dari guru saya yang dia juga dapat dari gurunya dan seterusnya. Nah, berarti dengan cara itu kita bisa mendapatkan tadi privilege untuk kalau mau dikembangkan ke etnofarmaka gitu. Jadi kita bisa nyekip beberapa tahapan yang tidak perlu dilakukan. Seperti itu Mbak Titis. Nih, terima Ini kasih ada Pak. tambahan dari Pak Sri. Nih, kami persilakan Pak Sriono barangkali akan memberikan tambahan. Nah, terima Baik. kasih. Memang secara keamanan itu memang dilakukan seperti itu secara turun-temurun pun tetap harus bagaimana kita kalau untuk mau kalau langsung untuk bisa diberikan dikonsumsi kepada masyarakat atau kepada klien atau kepada sebagai penyedia mengeluarkan obat itu, yang penting itu aman juga. Kalau itu memang tadi sudah dibicarakan oleh Pak Akin bahwa sebenarnya pengobatan turun-temurun itu aman karena sudah yang tidak aman sudah diambil oleh kakek ya, namanya kakek moyang. Jadi nenek moyang mulai Meninggal Pak. Sudah meninggal kakeknya, tinggal nenek Pak yang itu Pak. menurut untuk para peramu itu dulu itu juga sudah mahir dalam arti memahami bahwa beberapa komposisi ini yang sudah ditinggalkan itu mencukupi tadi. Jadi bisa memenuhi syarat untuk diberikan kepada klien atau diminum pada cucu-cucunya. Karena itu tidak ada yang menindas, tidak ada yang sistemnya provokasi atau merusak organ lainnya, karena sistemnya holistik. Jadi memenuhi 5 unsur itulah yang harus dipahami. Ada 5 unsur yang nantinya supaya tidak ada organ tubuh itu
yang tertindas maupun terprovokasi. Jadi aman secara holistik, tidak merusak organ lain. Inilah yang bisa dulu setelah itu diberikan dan diuji coba kepada orang yang minum, terutama yang membuat ramuan sendiri, bukan hanya dari kakek nenek, tapi juga dicoba sampai berapa dosis yang perlu ditakar, dirasakan. Ini baru diajukan ke Badan POM menurut saya. Mungkin seperti itu, Mbak Titi. Terima kasih Pak Sriono. Ada pertanyaan lanjutan? Ada pertanyaan lanjutan dari Bapak atau Ibu Faza. Izin bertanya, apakah ramuan jamu bisa diajukan hak paten? Mungkin dari Pak Atin, silakan Pak. Ya, ya kalau itu ramuan dia dapatkan ya dari moyangnya tadi ya lebih baik yang diproteksi ya dengan hak kekayaan industri namanya ya. Kalau paten itu hak kekayaan industri. Kalau buku itu hak kekayaan intelektual. Jadi harus dibedakan ya antara hak kekayaan intelektual dan hak kekayaan industri. Nah, kalau ramuan jamu tadi itu ditulis dalam buku, satu buku gitu, maka dia diajukan hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta. Tapi komposisi yang ada di dalam ramuan, dalam buku tersebut, itu bisa diajukan hak kekayaan industri atau paten gitu. Jadi dalam dalam satu apa tadi buku terus di dalamnya itu ada komposisi, itu ada dua hak kekayaan yaitu industri dan eh, satu lagi apa tadi intelektual. Seperti itu, Mas atau Mbak Kuasa. Baik, terima kasih Pak Atin. Tadi sepertinya ada Bu Sauda yang apakah mau bertanya, Bu Sauda? Iya, baik. Terima kasih, Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Eh, iya, saya ingin menanyakan. Jadi, eh, beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan sebuah buku, tapi buku itu yang ditulis oleh nenek moyang, ya, itu udah zaman sekali dan bukunya juga udah usang. Dan di situ tercantum berbagai jenis herbal untuk berbagai penyakit. Nah, kemudian ada teman saya menanyakan bisa nggak ini dipatenkan gitu. Nah, itu yang pertama itu satu ya. Yang kedua, bagaimana cara kita menentukan bahwa suatu herbal itu dapat kita jadikan sebagai etnofitofarmaka ataupun fitofarmakanya gitu. Eh, karena selama ini berdasarkan pengetahuan tradisional itu udah aman digunakan, tetapi pada saat kita sosialisasikan kepada masyarakat, mereka nggak bisa terima bahwa oh itu nggak bisa. Nanti apa namanya? Nanti ada komplikasi, ada ini, ada itulah ya. Itu bagaimana cara kita menjelaskan kepada masyarakatnya ataupun sosialisasi ya kepada masyarakat sehingga pemanfaatan ataupun penggunaan tumbuhan obat itu pada suatu masyarakat itu bisa tersampaikan secara kolektif gitu. Terima kasih Pak. Ya, Nggih. terima kasih Bu Sauda. Mungkin ke Pak Atin nih Pak, yang Bapak. Nggih, ya gini ya. Jadi kalau kita itu menurut saya itu harta karun ya. Kalau dap- ini dalam perspektif kita sebagai anu ya penyiar tradisional atau peneliti obat tradisional, kok mendapatkan tadi ramuan-ramuan dari nenek moyang tadi ya, karena Iya. kakeknya sudah meninggal kan, disebabkan tadi mencari-cari gitu, mencoba-coba gitu, ternyata kena racun gitu ya. Tapi perspektif yang kedua juga mungkin karena dan ini yang real time benar-benar itu usia harapan hidup perempuan itu lebih panjang daripada laki-laki dimanapun itu. Saya nggak tahu itu apa karena faktor ini itu, tapi rata-rata ya di Jepang di hampir semuanya. Ya karena kakek lebih lebih duluan mati ya mungkin kakek bilang
Nek nanti ini untuk cucu gitu. Akhirnya cucu bilangnya oh ini dari nenek gitu. Padahal itu mungkin dulu punyanya kakek gitu kan. Tapi itu nggak usah dipermasalahkan masalah kakek moyang atau nenek moyang gitu ya. Intinya bisa nggak itu? Bisa, dihak ciptakan aja itu. Bisa gitu. Kemudian kalau mau dipatenkan ya ya diambil beberapa ramuan di dalamnya itu ada komposisi kan, komposisi secara kualitatif kuantitatif. Nah, itu yang diajukan ke namanya paten produk ya. Karena paten itu ada produk, ada proses, ada indikasi, ada 3 jenis rezimnya itu mau dipatenkan kalau komposisi itu produk. Kalau cara pembuatan itu proses. Kalau manfaatnya itu paten indikasi. Jadi bisa tiga-tiganya itu. Nah, seperti itu. Bu Saudah. Tadi pertanyaan lainnya apa ya Mbak Titis, Bu Saudah tadi? Yang kedua, untuk herbal, untuk etnofarmaka, cara menjelaskan ke masyarakat supaya diterima, Pak. Apa tadi penelitian herbalnya ya, Bu, Cara maksudnya menjelaskan. mungkin. Iya, benar. Dari penelitian Penelitian herbalnya gitu. herbalnya, Heeh. Cara kita Gimana Bu memberikan Saudah? sosialisasi, Pak Kin, sehingga herbal itu bisa digunakan oleh masyarakat tanpa ragu-ragu gitu. Padahal sebenarnya herbal itu sudah dipercaya oleh nenek moyang gitu, udah secara turun-temurun udah digunakan. Tetapi pada saat aplikasinya, malahan masyarakatnya sendiri ragu gitu untuk menggunakan gitu. Ya, semuanya lewat edukasi yang jelas, Bu. Apalagi sejak hegemoni Stovia itu, ya otomatis itu kena dampak. Dampaknya sampai sekarang, Bu. Sampai, tapi ini sudah ada beberapa gerakan ya untuk menyadarkan itu. Untuk bahwa Anda itu punya kearifan lokal, indigenous knowledge, gitu-gitu. Sekarang sudah mulai kuat lagi, menguat lagi gitu. Eh, apa di kalangan masyarakat. Jadi tetap butuh butuh ini Bu, butuh effort untuk mengedukasi gitu. Mungkin Pak Sri bisa nambahkan meyakinkannya gimana karena Pak Sri ini sudah ada beberapa kegiatan stunting ini bareng dengan Puskesmas ini. Gimana meyakinkan itu, Pak? monggo Pak Sri. Ya, kalau meyakinkan kepada masyarakat bahwa itu obat jamu yang dari nenek moyang itu kan jamu naluri. Jadi bukan jamu fitofarmaka yang dalam arti lewat penelitian kan. Jadi hal-hal seperti itu tuh memang proses, butuhkan proses tidak bisa cepat, lama. Jadi ada pembuktian. Karena kita bisa membuktikan jamu itu bisa bertahun-tahun. Kita memang kalau punya satu syarat tempat untuk bisa pembuktian itu ada diri kita sendiri, apalagi testimoni kepada orang lain yang bermasalah di organ atau permasalahan karena sakit, kurang keseimbangan. Ini jamu naluri dari nenek moyang ini kan jamu naluri. Jamu naluri itu memang sangat sangat tidak mudah ya untuk langsung memberikan keyakinan kepada masyarakat. Harusnya membutuhkan memang betul-betul itu masyarakat tahu ini apa yang dirangkum. Kalau itu yang dirangkum itu misalnya, memang sebetulnya benglai bagus. Tapi kalau itu benglai diberikan, kadang-kadang orang tidak percaya. Makanya butuh rangkuman yang tadi saya katakan tidak lepas daripada 5 unsur. Ya, supaya nanti uji coba ini sudah bertahun-tahun diuji bahwa yang sakit menjadi sembuh dalam jangka 10 hari, dalam jangka 1 minggu. Jamu tidak bisa cepat. Ini diberikan 1, 2. Nah, ini namanya sistemnya adalah gurung. Jadi gurung itu dari A ke B ke C ke D. Ini akan berkembang. Nanti kalau sudah memang itu sudah bisa ramuan itu diizinkan tadi ketika yang harus diizinkan misalnya Badan POM, Hak Paten itu baru itu jamu itu bisa sejahtera dalam arti untuk kita. Kalau untuk stunting memang stunting itu tidak bisa ditangani dengan obat. Karena stunting ini apa? Karena stunting itu kalau yang umur daripada itu harus 2 tahun ke atas itu baru bisa minum jamu ramuan. Tapi sebelumnya
itu harus sudah mulai ibu itu sudah belajar untuk ibunya yang minum sebagai Iya. herbal, ramuan atau jamu untuk bisa diberikan kepada anak yang tumbuh berkembang. Nah, setelah 2 tahun setelah uji itu ternyata stunting yang eh, tidak bisa istilahnya berkembang itu dikarenakan satu mungkin organ tubuh kurang tepat. Jadi ada namanya berkolaborasi, ada edukasi atau ada antara kalau stunting itu antara keterampilan dan ramuan. Ini memang penyihir tradisional seperti itu. Inilah kalau untuk penanganan stunting. Tapi juga kepada orang dewasa seperti itu. Kalau memang penyihir tradisional itu bisa menguasai tentang keterampilan dan menguasai tentang ramuan, inilah ke depan bangsa Indonesia masih akan sehat. Jadi obat-obat yang dari nenek moyang ini, karena apa? Nenek moyang itu juga memberikan kesehatan bukan hanya, tadi sudah tak terkait, bukan hanya dengan jamu, tapi juga dengan apa? Dengan keterampilan, dipijat. Karena apa? Kebiasaan orang minum jamu tidak sehat itu dikarenakan urusan pencernaan. Bagaimana pelekatan penyerapan usus? Ini harus betul-betul dilakukan dengan keterampilan namanya. Keterampilan inilah akan berkembang. Mungkin seperti itu, Mbak Titis. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sriono. Apakah ada tanggapan dari Bu Sauda? Mbak Titis ada satu lagi boleh? Ya, silakan Bu. Oke. Ya, Pak Kim mau nanya, kalau misalnya kita udah punya formulasi, kemudian formulasi itu berdasarkan pengetahuan tradisional yang udah dilakukan juga bertahun-tahun ya, dan kemudian kita udah buat patennya udah jadi. Nah, sekarang kita mau masukkan dia ke ranah apa namanya distributor gitu, supaya diterima di ya minimal di apa swalayan ataupun di inilah di kalangan depot-depot ya untuk masuk ke BPOM itu seperti apa ya Pak Kim? Ya, Hmm. pertama bahan tersebut dicek eh, di apa di asratnya Badan POM itu di bagian standarisasi apakah sudah masuk atau belum. Nah, disinilah kadang bahan-bahan yang warisan nenek moyang tadi itu ada yang masih belum masuk. Nah, kalau belum masuk ya berarti harus didaftarkan dulu di Direktorat Standarisasi gitu. Seperti itu. Setelah di standarisasinya itu masuk, baru nanti kita bisa daftarkan. Karena susunan komposisi itu merujuk pada apa-apa yang sudah distandarisasi. Seperti itu, Bu Saudah. Kayak Saca Inci itu ternyata belum masuk waktu itu. Saya nggak tahu apakah sekarang sudah masuk, karena standarisasinya itu sendiri butuh waktu hampir 1 tahun. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Itu soalnya Bagaimana? itu loh, kalau nenek moyang itu mungkin ada ramuan-ramuan tanaman endemik di Aceh saja gitu ya, tidak di tempat lain. Nah, itu mungkin Ya, sangat mungkin itu malah belum teridentifikasi di sistem asrot gitu. Itu sangat mungkin kalau yang ramuan-ramuan nenek moyang biasanya komposisinya memang anu ya apa tidak lazim gitu loh. Biasanya seperti itu. iya Gitu benar Pak ya, Kim. Saudah. Baik, terima kasih banyak Pak Kim atas pencerahannya. Ya, sama. Ya, terima kasih Pak Kim. Eh, Silakan Bapak Ibu masih ada waktu bila akan berdiskusi. Mungkin saya boleh bertanya nih kepada Pak Sriono ya sambil menunggu mungkin Bapak Ibu yang akan berdiskusi. Menurut Pak Sriono, Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, eh, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan agar jamu ini yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda itu bisa dilestarikan juga oleh generasi muda, Pak? Kalau menurut Pak Sriono seperti apa, Pak? Ya, memang untuk jamu itu sangat berkesan. Kesan dari jamu itu pahit. Jamu itu tidak enak. Jamu itu justru merusak. Ini kan suatu bentuk pemandulan. Jadi dalam arti dimandulkan, wah jamu itu dia merusak ginjal. Inilah memang harus perlunya kita mengembangkan jamu di mana itu sudah hilang dalam arti dikategorikan di
hilangkan tentang jamu itu merusak ginjal misalnya. Kedua, jamu itu memang sekarang ini sudah harus diinovasi. Jadi nanti anak-anak itu minum cengkok itu tidak perlu misalnya cengkok harus diontel pakai yang lepek gitu, makin lepek ontelnya makin mujarab, itu sudah enggak. Kita mau bagaimana tidak merusak istilahnya kemampuan atau merusak dalam arti itu merusak komposisinya atau merusak kemampuannya untuk menjadikan kesehatan dalam tubuh, itu diinovasi bagaimana. Karena apa? Ternyata jamu itu tidak mesti harus pahit semua, hanya mengandung zat pahit. Memang kalau pengobatan setara ini dicari misalnya pahit yang sangat pahit sekali, manis yang sangat manis sekali. Itu kalau komposisi itu lengkap, jadi jamu itu sebenarnya enak. Apalagi zaman sekarang, kalau pemuda itu senang ternyata minum jamu itu di kafe-kafe jamu itu ternyata nikmat. Memang saya harapkan nanti untuk kafe-kafe jamu itu betul-betul jangan merusak komposisinya. Ini apa? Di kafe jamu itu ternyata komposisinya dirusak. Jadi banyak istilahnya itu makna dari jamu dalam arti kemampuan jamu itu akhirnya di tubuh juga kurang. Hanya khususnya malah justru manisnya yang ditonjolkan. Jadi bukan ramuan lainnya, rempahnya yang ditonjolkan boleh. Tapi kalau manisnya yang ditonjolkan akhirnya juga nanti rusak istilah jamu. Memang harus merasa rasanya itu jamu, tapi diminum enak. Ini pemuda harus nanti akan dikembangkan. Terutama memang kami sudah mulai mengembangkan bahwa minum jamu itu bukan dari pemuda. Anak kecil sudah harus dikenalkan. Kami sudah mulai di Bantul ini sudah mulai berapa ribu. Di SD-SD itu sudah mulai minum jamu. Jadi ada nanti kalau pemerintah itu bisa istilahnya itu tiap kabupaten itu bupati itu bisa istilahnya dengan jamu itu dia ikut berperan. Dari situlah nanti lewat SD-SD itu mulai jamu yang rasanya yang enak. Itu harapan kita seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Suryono. Ya, kami silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin bertanya secara langsung. Adakah? Kalau tidak ada, mungkin saya bertanya juga nih kepada Pak Tin. Pak Tin, terkait dengan pengembangan dari etnomedicine menjadi etnofarmaka ini Pak. Barangkali mungkin banyak yang masih bertanya-tanya atau belum jelas sekali ini seperti apa kiranya sistemnya dan apa sih Pak tantangan utamanya dalam mengembangkan etnomedicine menjadi sebuah etnofarmaka dan strategi apa kiranya Pak supaya itu bisa terimplementasikan Pak Tin? Kemarin waktu kami pelatihan uji klinis itu disampaikan juga oleh narasumber bahwa fitofarmaka yang dikembangkan di Indonesia itu fitofarmaka yang basisnya bukan dari etnomedicine dan hanya merubah bentuk sediaan. Jadi gini, kalau yang diuji itu bentuknya itu kapsul, nanti kalau mau menguji bentuknya permen itu ujinya beda lagi. Tidak bisa satu pengujian itu kemudian boleh dipakai untuk semua bentuk sediaan, itu nggak boleh. Contoh misalkan kalau kimia kan boleh. Kimia misalkan parastamol terus dibentuk berbagai bentuk sediaan. Kalau herbal nggak bisa, ya harus diuji lagi bentuk kapsul, nanti bentuk tablet, bentuk ini. Jadi ternyata 20-an satu jenis itu hanya dari 5 kelas terapi, hanya dari 5 kelas terapi, tapi satu misalkan kelas terapi hipertensi. Oh, hipertensi ternyata ada yang bentuknya itu sirup, ada yang bentuknya kapsul, ada yang bentuknya kayak gitu aja. Gitu. Nah, maka ketika nanti semua udah memahami konsep etnofarmaka ini, maka caranya begini. Kita mulai dulu yang pasarnya besar, karena bagaimanapun pasar itu menentukan. Nah, pasar itu dari mana informasinya? Dari rekomendasi Kemenkes.
10 penyakit prioritas nasional. Dan itu yang paling potensial dikembangkan etnofarmakanya. Terus dicari di dalam kitab-kitab atau di dalam apa namanya sistem medis ini tradisionalnya ada enggak ramuan loh ya, saya cerita ramuan yang dipakai untuk hipertensi, diabetes, wasir, nyeri sendi, stunting, imunomodulator, stroke, kanker, gangguan fungsi hati, sama satu lagi apa? Ada 10 itu ya. Nah, kalau ternyata ada, ya sudah itu saja gitu. Ada untuk diabetes gitu. Dari ramuan sudah ramuannya cicit, berarti cicit itu 5 generasi. Nah, itu aja itu. Itu yang dikembangkan gitu. Jadi kalau kalau sudah ada eh, apa justifikasi akar budaya atau apa tadi turunan generasi ke generasi itu minimal 3 generasi itu eh, terbukti ya sudah pakai itu gitu. Itu sarannya Prof. Tuti waktu itu begitu supaya nanti kita menghemat toksisitas tidak usah, fase 1 nggak usah, fase 2 nggak usah. Kan lumayan itu, udah memotong 3 step itu. 3 step itu kalau di Kerto Aji dalam nilai rupiah itu udah miliaran itu. Udah banyak itu, udah 3 langkah itu gitu. Itu sebagai contoh. Jadi makanya saya hari ini malam ini mendorong benar ini. Jadi teman-teman yang punya kitab-kitab lawas, ayo itu digali. Ada enggak yang untuk diabetes, hipertensi, 10 penyakit prioritas itu? Itu pasalnya besar itu. Gitu. Yang direkomendasikan oleh Kemenkes sampaikan oleh Kemenkes tentang prioritas itu. Jadi seperti itu tahapan urutannya Mbak Titis. Makanya yang kita lakukan itu kan masih tunggal-tunggal. Nah, karena tunggal-tunggal nggak apa-apa. Kayak yang sampaikan Dokter Wiwi itu. Nanti ketemu prioritas berapa tanaman yang akan dijajaki lagi, dibuat dikonfirmasi lagi ke masyarakat atau mungkin ke satu keluarga, difokuskan pada 5 jenis tanaman saja, tapi nanti bentukannya menjadi ramuan gitu, ramuan turun temurun. Nah, itu nanti cepet banget Mbak Titis. Apa kita bisa mengarah ke etnofarmaka. Seperti itu. Iya, Pak. Jadi memang diprioritaskan ramuan ya, Pak ya. Dan Iya, nanti ramuan. langsung ke uji klinis ya, Pak. Tidak perlu toksisitas fase Nggak 1, perlu. fase 2. Nggak perlu. Iya, iya. Karena sudah ramuan dan ada di dalam tadi sistem medis ini tradisional 3 generasi turun temurun tadi. 3 Minimal kan generasi. 3 generasi, 50 tahun. Hmm, itu Jadi kalau nyarinya, 3 generasi itu cara tadi nyarinya gimana ya? kakek, ayah, anak, gitu kan? Kakek, ayah, anak, cucu. Kalau mau buyut ya berarti 4 generasi, cicit 5 generasi. Itu. Dalam setiap 3 generasi itu, dalam setiap generasinya itu selalu digunakan di generasi itu gitu ya, Pak ya? Iya, mestilah. Bukti-buktinya apa misalnya gitu ya, Pak? Mungkin cara mencarinya ya itu ya. Cara Metode. mencarinya itu yang katakan Prof. Nyoman menggali itu. Kan itu sebetulnya nggak hilang, cuman ya tadi wis terpendam sejak abad 15 bisa dibayangkan ya 15-16 sampai sekarang. Berapa tahun coba? Sekarang Ya. abad berapa? 21. 21 kurangi 15. 500 tahun. Hmm. 500 tahun itu kita galinya itu. Kalau kita undur-undur mungkin lebih cepat galinya. Masalahnya kita bukan undur-undur, nggak bisa gali. Iya, mungkin biasanya kalau di apa namanya keraton-keraton gitu kan pasti biasanya ada itu ya harusnya ya Pak ya. Ya ada, tapi kan udah tahu sendiri waktu Iya, kita mau masuk ke keraton
Cirebon belum apa-apa udah minta duitnya Iya. dulu lah kan kita yo gimana sih gitu belum mulai riset udah Ya, minta ini minta harusnya itu gitu. Nah itu kendala-kendala menggalinya itu di situ kendalanya. Kendalanya ada itu kitabnya Pak Sri di kasus anu Kacirebonan itu ada kitab aslinya itu di zamannya masih Sunan Gunung Jati itu. Tapi ya itu tadi. Jadi untuk ya, menggali itu Jerbasuki mawa beo. ya, Gitu. luar biasa ya. Memang menggalinya ini butuh butuh banyak eh, perangkat ya. Baik, nampaknya ini waktu sudah menunjukkan pukul 21:19. Sebelum kita tutup, mungkin kami mohon kepada Pak Sriono dan Pak Aking untuk Bentar, ini memberikan, masih ada yang tanya enggak ditawarkan sekali lagi. Sayang loh oh ini. ya, Ini kan boleh ini masalah penting kami ini. kami kami tawarkan lagi sekali lagi kepada Bapak Ibu yang akan berdiskusi. Silakan, Pak Pak Dinar atau ya Pak Dinar, silakan Pak Dinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ngapunten kalau suaranya agak serak. Pak Sri, saya dari Gunung Kidul. Izin bertanya, untuk SPT, STP. untuk STPT, syaratnya itu kan ada surat rekomendasi dari Paguyuban Hatra yang nomor terakhir itu. Untuk di wilayah kami itu ada Hatra yang kemampuannya tadi nyuwuk, tukang suwuk ataupun secara Hatra berarti kemampuan yang Reiki kayak Reiki itu. Itu nanti kalau uji kompetensinya kepripun nggih Pak Suryono? Terima kasih. Ya, Oke, monggo, Pak Sriono. kalau untuk istilahnya nyubo itu kan suatu keterampilan. Jadi STPT-nya keterampilan asal bukan istilahnya izinnya paranormal. Memang bisa itu harus kalau paranormal serang istilahnya doa atau apa itu nanti maksudnya ada kejaksaan juga, rekom kejaksaan. Tapi kalau hanya keterampilan, jadi pijat suwo, jangan hanya suwo toh, ya namanya pijat suwo. Jadi suwo itu biasanya kan juga spiritual. Itu nanti jenengan kalau cari STPT nanti pijat pijat suwo. Memang tidak lepas. Jadi antara pijat dan suwo itu kalau bayi memang seperti suwo itu kan lewat embun-embun. Namanya kalau bahasa keterampilan lewat GP 20. Tapi juga kalau lewat spiritual namanya lewat pamirsani Gusti. Nah itu suwo itu seperti itu harus dipahami betul. Jadi jangan sampai suwo itu berdiri sendiri suwo gitu. Dukun suwo memang dulu ada namanya tukang dukun sape itu dukun sape, suwo dan sebagainya. Tapi kalau sekarang harusnya masuk keterampilan, Pak. Nanti kalau keterampilan ada namanya bimtek tidak terlalu berat, yang paling berat itu ditinjau itu tentang ramuan. Kalau ramuan jangan tetap harus ada tempat yang memenuhi syarat. Di situ dari dinas kami sudah bimtek ke sana. Itu dulu kalau bimtek itu sama Bu Kin juga itu harus tahu bimteknya itu harus tahu ada tempatnya, ada fasilitas, nanti akan dibimbing. Itu kalau keramuan. Tapi kalau keterampilan tidak begitu, masih ada yang modern. Nanti setelah itu nanti ada bimtek juga akan diberitahu tentang keterampilannya. Nanti kita yang akan membantu memberikan rekomnya. Nah, dengan puskesmas nanti kalau Gunung Kidul dinas sudah tahu semua. Banyak yang sudah kita. Seperti itu Pak. Nggih, matur nuwun Pak Suryono. Terima kasih Pak Sriono dan Pak Dinar. Eh, mungkin satu lagi penanya terakhir. Kami persilakan. Ada yang mau bertanya secara langsung?
Ini ada yang bertanya, izin bertanya untuk anak stunting herbal apa saja? Mungkin boleh Pak Sriono, boleh Pak? Boleh? Nggak apa-apa. Ya, silakan Pak. Monggo Pak Sriono. Kalau stunting itu memang namanya pijat stunting. Jadi stunting tidak mesti harus minum jamu dulu. Karena stunting itu adalah PKAT itu peningkatan tentang kesehatan anak. Itu sudah mulai keterampilan mulai dikenalkan. Dari 0 sampai 2 bulan itu sudah dikenalkan dengan sentuhan. Setelah 2 bulan ini sampai 7 bulan harus selalu dilancarkan. Karena pada hakikatnya anak itu sudah dilindungi oleh jaringan dari kalau zaman dulu nenek Nusantara itu dilindungi oleh jaringan secara holistik. Nah, yang jaringan itu sebetulnya sudah ada dalam kandungan, itu dimulai lagi, digali lagi. Mengapa kok jaringan ini kok tidak masuk ke panca indera? Ternyata jaringan yang namanya kalau bahasa Tiongkok itu adalah namanya Jing, Qi, dan Shi. Itu tiga itu harus dimulai digali lagi stunting ini. Ini yang dilupakan oleh kita semua. Kalau zaman dulu antara titik cipta, antara cipta dan dari orang tua tadi dan rasa. Jadi cipta dan raga itu rasanya ini namanya kalau Tiongkok itu sen, kalau kita ini rasa. Ini mulai dihubungkan lagi lewat jaringan. Nanti ke panca indera. Jadinya setelah 2 bulan ini mulai dipijat lewat jaringan untuk panca indera supaya di bawah panca indera itu, di bawah jaringan itu ada titik meridian 360, di bawahnya adalah pembuluh darah. Ini kebiasaan karena diberikan makanan gizi yang kurang. Jadi gizi kurang ini akhirnya jaringan itu tidak lancar. Akhirnya apa? Akhirnya perlunya mulai dibangun lagi, digali lagi jaringan itu ke panca indera. Kalau panca indera itu nanti kalau lancar, jadi yang telinga masuk ke ginjal, yang mulut masuk ke jantung, yang mata ke hati. Ini anak ini mulai berkembang. Dan juga tentang pijat bayi, tentang istilahnya ke reproduksi atau ke pencernaan, ini mulai diperbaiki lah. Kalau stunting seperti itu, Bu. Jadi nanti setelah 7 bulan ini mulai diajak untuk bisa belajar untuk gerak. Nah ini kadang-kala sudah dilupakan. Wah, anak saya tidak saya pijet toh, tidak boleh. Saya hanya secara kedokteran saja. Itu boleh monggo. Tapi baiknya kalau dulu itu saya pernah belajar itu dari simbah saya, nenek itu harus dikenalkan sentuhannya sampai 2 bulan, 2 bulan mulai dipijat, nanti 7 bulan mulai dilatih untuk gerak. Seperti itu Mbak Titis. Terima kasih. Terima kasih Pak Sriono. Menarik sekali sebetulnya ya pembahasan malam ini, dan tadi juga banyak tanggapan serta pertanyaan terkait juga dengan pengembangan teknomedicine dan yang terkait. Namun nampaknya waktunya sudah habis ya. Kami mohon kepada kedua narasumber untuk bisa memberikan closing statement. Kami persilakan Pak Sriono, Pak, memberikan closing statement, Pak. Gimana Mbak? Ini keputusan. Monggo mungkin Pak Sriono kami persilakan untuk memberikan pesan kepada peserta di malam hari ini, Pak, sebagai pesan penutup atau ajakan seperti itu, Pak Sriono. Keluarga kami, para penyehat atau yang belajar, terima kasih telah bisa mengikuti belajar bersama atau tentang peningkatan ya. Sebetulnya kalau Pak Kin ini, kita ini sebetulnya harus ditingkatkan, tidak hanya kesehatannya. Jadi kesehatan itu sangat penting sekali. Tapi yang dikatakan sehat harus tentram dan sejahtera. Jadi 3 ini memang aset kita yang harus digali supaya kita mencapai sehat, tentram, dan sejahtera. Maka dari itu, marilah jangan sampai kita tidak belajar. Karena kita belajar terus itu dari
yang ayunan sampai dari ayunan sampai yang lahat. Itu wajib hukumnya. Jadi pembelajaran ini siapa tahu dalam pembelajaran ini ada sedikit saja yang kita ambil dan itu bisa bermanfaat untuk sak kasur, sak dapur, sak sumur, sak sedulur. Ini harapan kita seperti itu. Hanya sedikit saja. Nah, itu besok ada sedikit lagi. Kalau saya belajar sama Pak Kintoko, itu juga guru saya, itu sedikit-sedikit saya tantol. Saya nyantol sedikit. Tapi teman kalau dari bapak-bapak guru, dari 10 guru, 100 guru, ini nyantol sedikit-sedikit akhirnya apa? Kita bisa memahami kemanfaatan kita sebagai penyehat tradisional. Mungkin seperti itu, mari bersama-sama Mbak Titis. Terima kasih Pak Asriono, luar biasa, Masya Allah. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat, Bapak. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami persilakan Pak Akin, monggo Pak Akin. Oke, baik, terima kasih. Jika kita ingin mempunyai kemandirian ya, obat atau kedaulatan obat nasional, jalan yang harus kita tempuh itu adalah memang melakukan modernisasi ya. Tapi modernisasi yang punya landasan akar budaya. Nah, masalahnya indigenous knowledge atau akar budaya kita itu terpendam lebih kurang 500 tahun. Ini perlu cara yang benar-benar smart untuk bisa menggali lagi, menghadirkan ya, apalagi syaratnya 3 generasi tadi itu kan inklusinya menjadi semakin sulit ya. Tapi kita harus tetap optimis. Pasti ada entah berapa ramuan, entah berapa kitab yang bisa kita kembangkan atau kita modernisasi dari etnomedicine menjadi etnofarmaka gitu. Dengan tadi apa namanya? Prioritas pada 10 penyakit yang pangsa pasarnya itu besar gitu ya, supaya apa yang diteliti itu bisa dihilirisasi gitu. Nah, ini peran kerjasama antara Hatra, praktisi Hatra dan para peneliti ini harus senantiasa harus saling apa namanya bergandengan secara erat gitu. Jadi Mbak Titis, SISIM itu bisa diturunkan untuk menggali di kalangan para hatra yang hatra ramuan, yang ramuan keluarga atau ramuan turun-temurun itu, wah itu nanti hasilnya luar biasa itu. Berarti apa yang disampaikan Prof. Newman waktu itu bahwa kita nggak hilang tapi hanya terpendam katanya gitu. Nah, mari kita buktikan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Akin. Menarik sekali ya yang tadi disampaikan oleh Pak Sriono dan juga Pak Akin. Bagaimana kita mengupayakan potensi yang luar biasa sebetulnya dari menggali etnomedicine atau kekayaan indigenous knowledge yang ada di Nusantara menjadi sebuah etnofarmaka ya tadi, dengan ramuan-ramuan tradisional yang telah terkubur sekitar 500 tahun lah. Menarik sekali, yang dulu pernah berjaya, pernah terbukti dikonsumsi dan terbukti bermanfaat, dan bagaimana supaya ramuan itu kemudian kita gali, kita temukan kembali dan bisa dimanfaatkan untuk kesehatan masyarakat secara luas. Nah, ini tentu menjadi peluang bagi kita bersama untuk berkolaborasi, baik itu mulai dari para peneliti, kemudian penyiar tradisional tadi disampaikan Pak Akin, dan juga berbagai stakeholder lainnya tentu yang mendukung ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jamu diwariskan oleh nenek moyang dan ramuan tradisi penuh makna. Mari lestarikan sepanjang masa agar bermanfaat untuk bangsa. Terima kasih, saya Wahyu Titis, mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sri. Atur nuwun.
kasih Mbak Titis. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Titis. Terima kasih Pak Sriono. Ingin tahu strategi bisnis rempah lokal go internasional? Wedangan rempah bukan hanya minuman tradisional, tapi peluang ekspor bernilai tinggi. Di webinar ini kita kupas secara mendalam kandungan dan manfaat rempah untuk kesehatan hingga mempelajari strategi bisnis yang membawa rempah lokal menembus pasar global. Bersama praktisi sukses owner Wedang Den Bagus dan Den Ayu serta herbalis berpengalaman di tingkat global. Dapatkan e-sertifikat e-materi lengkap sampai peluang menjadi afiliator. Catat tanggalnya Sabtu 30 Agustus 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gunakan kode kupon di caption untuk diskon spesial. Kuota terbatas, daftar sekarang dan jadilah bagian dari gerakan rempah lokal mendunia. Mau upgrade ilmu herbal yang berstandar? Butuh inovasi formula herbal yang tersertifikasi dan tertarik punya bisnis herbal yang potensial di tengah krisis hari ini? Atau ingin jadi certified herbalist tapi belum tahu jalurnya? Herbology Direct Education A to Z batch ke-21 akan menjawab keresahan Anda semua. Tanggal 4-5 September 2025 di Yogyakarta atau bisa diikuti online dari mana aja. Anda akan dibimbing langsung oleh Dr. Apoteker Kintukan MSC, seorang praktisi dan founder bisnis herbal profesional dengan segudang pengalaman baik di bidang herbal maupun kesehatan. Bersama beliau, Anda berkesempatan diskusi interaktif dari hulu hingga hilir tentang ilmu, praktik, hingga bisnis herbal. Dengan ikut workshop ini, Anda akan dapat banyak banget bonus eksklusif yang cuma ada di sini dan membantu Anda menemukan jalur sertifikasi si herb dengan mudah. Sip terbatas untuk 100 orang tercepat. Amankan promo spesialnya sebelum kehabisan. Yuk daftar sekarang dan jadi bagian dari ribuan alumninya.